maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, baca-baca membaca ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan dan selain itu membaca akan ngajak ke kita banyak pengetahuan, banyak ilmu juga karena berawal dari membaca inilah kita akan menjadi generasi cerdas dan tentunya akan menjadi andalan untuk perkembangan daerah kita juga di masa depan ya mudah-mudahan. Dan yang pagi ini juga mungkin sudah membaca kalau kulo sejak tadi bertugas ini sudah banyak membaca informasi yang sudah Cik Ilham sampaikan juga kepada Wance Bicenyo mengenai apa yang terjadi di Sumatera Selatan dan ingatlah bahwasanya membaca ini sangat kita butuhkan dimanapun tempat. Kalau kita rajin membaca insya Allah akan selalu bikin kita tuh lebih melek mengenai apa yang saat ini tengah terjadi ya. Oke lah kalau itu baik. Ini ada kaitannya juga untuk di obrolan komunitas di pagi ini Wance Bice di edisi Sabtu tanggal 15 November 2025 yang pecah biasa akan kami hadirkan sampai jelang pagi di jam 10 siang. Ini kita sudah kedatangan ada Duta Baca Universitas IGM Palembang. Namun sebelumnya kulo pengen sapa dulu. Selamat pagi untuk Bice yang lagi nangkring di aplikasi RRI Digital yang lagi monitor siaran kami dari kejauhan. Dan juga selamat pagi juga yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Rompat Palembang. Mudah-mudahan pagi ini menyenangkan dan juga apa yang kita perbincangkan atau kita obrolkan di program ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya untuk yang menyimaknya. Oke, dan langsung kita bakal kenalan kepada tiga narasumber kita yang sudah hadir. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi. Iya, baik. Ini dari Duta Baca Universitas IGM Palembang ya? Iya. Oke, baik. Wah, kompak sekali nih kayaknya udah latihan ini ya. Kita kenalan dulu yang pertama ini ada Putri Wulansari. Yang mana tuh? Saya. Oke, ini sebagai Duta Baca UIGM. Iya, benar. Tahun berapa nih Duta Bacanya? Baru di tahun 2025 ini. 2025 baru terpilih ya? Iya, benar. Oke, baik. Dan juga di sebelah kanannya ini ada, siapa tadi namanya diganti? Ada Tri Salwa Mulia Nafisa. Apalah aku namanya ya. Ini sebagai finalis 1 Duta Baca UIGM. Iya, betul. Untuk di tahun 2025. 2025 juga ya. Saat ini sebagai mahasiswi di UIGM ya? Iya. Semester berapa tuh? Semester 3. Dan juga mengambil jurusan apa? Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, ini pinter bahasa Inggris ini kayaknya ya. Kalau Putri tadi prodi apa tuh? Saya dari Prodi Manajemen. Manajemen. Iya. Semesternya? Semester 5. Semester 5 juga. Oke, baik. Dan kalau satu lagi ini ada Anissa Nada Julianti. Iya. Ini sebagai Wakil Duta Baca UIGM. Untuk tahun berapa tuh? 2025 juga. 2025 baru terpilih juga ya. Iya. Dan saat ini aktif sebagai mahasiswi Akuntansi semester 5 akuntansi. juga. Wah, itu ya. Jurusan ini tadi ya, akuntansi itu. Iya. Oke, baiklah. Ini kita sudah sedikit perkenalan dengan internal kalian ya. Tapi mengenai Duta Baca Universitas IGM yang kalian tahu ini awalnya inisiasi siapa tuh yang punya gagasan untuk membentuk Duta Baca Universitas IGM? Sebenarnya Duta Baca Universitas Indo Global Mandiri itu baru di tahun ini adanya, Kak. Oke. Nah, jadi sepertinya ini gagasan juga dari Ketua Perpustakaan UIGM karena untuk juga membantu program-program kerja dari perpustakaan itu. Oh, ada kaitannya Iya. ya. Jadi kami itu sebagai talent aja untuk perpustakaan UIGM itu. Oke, baik. Jadi ini tahun pertama Iya, benar. ada finalis, artinya ada kompetisi juga di sini ya. Iya, benar. Oke, tapi sebelum kita ke sana kita pengen tahu juga mengenai struktur organisasi di Duta Baca Universitas Indo Global Mandiri ini apa aja tuh di situ? Siapa yang pengen jawab? Yang pengen yang tahu jawabannya? Jadi awalnya kami itu kan kayak ada beberapa seleksi dari tahap 1 itu kami disuruh buat esai, semacam esai. Oke. Nah dari esai itu kami diseleksi lagi kayak
yang paling bagus yang mana gitu. Heeh. Sudah tahap esai selesai, kami ke tahap wawancara dan presentasi. Oke, itu untuk prosesnya ya. Iya. Tapi kalau mengenai struktur yang tadi saya tanyakan, mungkin ada ketua, ada wakil, atau ada bidang apa di situ? Ada apa aja tuh? Nah, jadi dari seleksi terakhir itu kami hanya kepilih 4 orang. Heeh. Itu dimana perempuan semua, dimana ada ketuanya, wakil, sama finalis itu sebagai sekretaris sama bendaharanya juga. Oke, jadi itu ya Jadi itu struktur intinya. intinya. Ada inti pasti ada yang tidak inti juga ya? Enggak, ya. soalnya ini tahun pertama Oke, gitu. jadi semuanya sama tuh. Iya. Oke, baik. Dan kalau mengenai apa namanya tuh untuk yang boleh ikutan bergabung di situ tentu tercatat sebagai mahasiswa di UEGM ya. Tapi kalau boleh tahu ini khusus untuk yang cowok atau cewek? Semua bisa. Semua bisa, kebetulan aja ya. Pagi ini semuanya Iya. cewek ya. Untuk yang cowok saat ini ada berapa tuh anggotanya? Sebenarnya kalau yang laki-laki itu belum ada yang Oh, belum mendaftar. ada, belum ada yang ikutan gabung ya. Karena ini tahun pertama tuh. Iya, Jadi sekarang yang aktifnya itu banyak yang mahasiswi. Iya benar. Jumlahnya berapa tuh kalau kalian tahu? Jumlah apa Kak? Jumlah anggotanya. Kalau jumlah penduduk Indonesia susah hitung-hitungnya kaki. Oh kalau untuk jumlah dari Duta Baca itu sendiri cuma 4 Kak. Ada 4. Oh, Iya. cuma 4 ya? Iya. Waduh, kirain Kami udah juga nih ya. belum melakukan oprek. Oh, belum. Jadi ini perdana sekali ya. Iya. Dan nanti akan ada diagendakan untuk opretnya itu kapan tuh? Sepertinya itu kan nunggu ini dulu, nunggu pelantikan BEM. Kalau sudah pelantikan BEM tuh insya Allah nanti semua himprodi, UKM dan kegiatan mahasiswa lainnya itu akan mengadakan oprek, termasuk juga Oke. kami. Aha. Nah, kalau Duta Baca UIGM ini tentu di bawah naungan dari BEM juga ya? Iya benar. Kaitannya seperti apa tuh nanti? Apakah akan banyak teman-teman BEM dari UIGM juga yang akan turun tangan ketika nanti digelar untuk open recruitment-nya juga, atau cukup kalian berempat saja tuh? Sebenarnya kalau untuk open recruitment itu mandiri dari UKM-UKM tersendiri. Oke. Kalau BEM ikut campur tangan itu paling kalau ada acara-acara besar. Itu BEM juga dihadirkan untuk ikut andil. Oke, baik. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan topik kita mengenai visi misi dibentuknya Duta Baca Universitas IGM ini apa nih? Ke visi dulu mungkin. Ada nggak? Ada. Mungkin karena saya yang duta bacanya, di sini saya akan memberitahu tentang visi saya. Oke. Visi itu kan keinginan saya untuk jangka panjang sebagai duta baca ini, saya itu ingin menjadikan kampus UIGM itu menjadi lingkungan akademik yang literatif. Literatif dan juga menjadikan budaya membaca itu sebagai budaya dari mahasiswa itu sendiri. Itu. Oke, untuk visinya. Iya, itu Kalau untuk misinya visi. apa nih? Nah, kalau untuk misi sendiri itu kan bagaimana cara saya untuk mencapai misi, untuk mencapai visi itu. Itu ada 3. Yang pertama itu saya ingin menggerakkan mahasiswa itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif yang berbasis juga dengan literasi. Lalu yang kedua itu saya ada saya ada misi untuk berkolaborasi juga dengan pihak kampus atau pihak komunitas lainnya untuk membudayakan literasi membaca juga Oke. di kampus itu. Terus yang terakhir itu mungkin saya ingin mengadakan ya seperti tadi kegiatan-kegiatan yang mendorong minat baca dari mahasiswa-mahasiswa itu. Oke, baik. Ada tambahan mungkin dari Putri dan juga Anissa? Mengenai visi misi tadi kan disampaikan secara pribadi ya. Ya benar. Kalau kalian mungkin ada juga tuh yang akan dibawa untuk visi misinya. Paling kami kayak ada semacam program kerja gitu untuk sampai ke visi misi yang sudah dibuat Oke, tadi. ada pokernya ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau ini kan berempat ya untuk yang pertama kali. Yang menentukan ada finalis, ada wakil duta, ada dutanya. Siapa nih yang menentukan pada saat itu? Saat itu kan saat presentasi proker waktu itu kita dipilih berdasarkan visi misi yang memang menggambarkan apa ya, duta mungkin ya, yang bisa. Jadi waktu itu di Ayo, Aku pun- pas atau lewat ini? Kayak kuis jadinya ya. Mungkin lebih ke ini ya, kayak karena ini awal ada mungkin secara internal dari kalian yang di atas kalian ini siapa nih yang menaungi untuk di awal ini? Kalau Dari yang yang- perpustakaan tadi ya? Iya benar, Aha. dari perpustakaan itu kan ada
ketua perpustakaan itu Aha. sendiri. Kemarin itu terpilihnya itu ya ketua perpustakaan itu yang Mhm. memilih, terus juga ada dari BKABK. Oh begitu. Ya, juga dari ada satu orang lagi Heeh. dari perwakilan dosen mungkin. Dari perwakilan dosen juga ikut serta ya di sini ya. Oke baik. Nah ini kalau kita berbicara mengenai literasi, menurut kalian literasi itu apa? Mungkin ada pendengar kita yang awam pengen tahu nih. Siapa yang pengen jawab tuh? Silakan. Literasi adalah. Ayo siapa tuh? Usit apa enggak tuh Usit? Oke mungkin dutanya kali ya. Iya. Aha, apa tuh literasi? Kalau menurut saya literasi itu bukan hanya sebatas kita itu mengetahui informasi seperti membaca dan menulis saja. Karena luas ya. Karena literasi itu juga bisa mencakup bagaimana cara kita memahami, menganalisis maupun mengevaluasi suatu informasi. Karena nggak semua data itu menjadi informasi. Mhm. Data itu untuk menjadi informasi juga kan harus melalui beberapa tahap. Ada Oke. yang namanya input, proses maupun output. Nah, untuk menjadi informasi itu kita perlu mengevaluasi dulu, menganalisis bagaimana informasi itu akan berguna untuk kita sendiri. Oke, baik gitu ya. Iya. Dan tadi katanya disampaikan bahwa literasi itu tidak cuma menulis dan juga membaca, artinya ada beberapa jenis. Iya, benar. Apa aja tuh yang termasuk aspek dari literasi? Yang pertama, apa? Mungkin literasi Baca itu kan Quran. bukan membaca dan menulis, bisa juga seperti literasi digital atau Aha. literasi finansial. Digital Juga, ini artinya kita ngapain tuh kalau literasi digital? kalau literasi digital itu seperti literasi yang ada di platform media sosial. Kayak melihat konten gitu Iya, ya, video-video benar. gitu. Berbasis video, ada juga yang berbasis data. Mhm. Ada juga literasi itu berbasis finansial. Bagaimana seperti lagi tuh? keuangan. Itu ya. Informasi-informasi keuangan. Kayak seperti penyusunan itu. keuangan kita pribadi Iya, gitu-gitu benar. ya. Bisa juga dari perkantoran Hmm. atau perusahaan seperti itu. Oke, itu termasuk. Tapi kalau yang lebih kita sebagai awam literasi ini kayak membaca itu kan yang banyak tahu, Iya, kayak benar. menulis, apalagi tuh menonton itu tadi dan juga termasuk menulis itu sudah kategorinya juga ya, termasuk juga mungkin melihat, membaca dan juga kalau membuat ada nggak literasi? Kayaknya literasi keuangan tadi ya kalau membuat Iya, ya. benar, bisa juga. Oke, nah kalau dari Anissa dulu nih, saya pengen tahu mengenai literasi yang saat ini lebih erat kaitannya dengan Gen Z apa nih yang lebih cocok? Nah, kalau Gen Z itu kayak pas saya wawancara kemarin saya juga mengangkat dari Gen Z kayak kalau Gen Z sekarang itu kan kayak scroll langsung share tanpa kayak memahami dulu apa sih berita itu kayak benar Oke. atau enggaknya berita itu. Kayak kalau Gen Z zaman sekarang langsung kalau seru nih beritanya langsung di-share ke teman-teman padahal nggak tahu itu data itu asli atau enggak atau Apalagi kita udah banyak AI nih ya. iya benar atau Oke. enggak gitu. Paling itu sih kalau Gen Z. Perlu ada validasinya dulu nih, bener nggak kebenarannya Iya. untuk informasi yang kita dapat. Tapi kalau tambahan dari siapa tadi? Nah. Satya, Nafisa. Nafisa. Kalau Nafisa bagaimana tuh? Kalau aku lebih ke etika dalam dalam Bermedia sosial ya? Iya. Apa aja tuh? Kayak lebih beretika dalam bersosial media itu kayak pinter-pinter memilih berita yang hoax dengan yang benar, Yang fakta ataupun juga yang hoax gitu ya? dengan menjaga komentar juga agar nggak jadi jangan menyebar hate komen gitu. Malah justru itu menjadi bumerang ya untuk kita ya nantinya ya. Tapi kalau mengenai ciri-ciri informasi yang hoax, menurut kalian apa tuh? Ini kan banyak tuh di media sosial. Itu termasuk literasi juga, kita membaca dan juga menyaksikan tayangan konten itu. Menurut kalian ciri-cirinya dulu supaya nanti pendengar kita bisa ada bayangan nih. Ternyata ini jangan ditelan mentah-mentah apa yang kita lihat di handphone gitu. Ciri-cirinya apa yang hoax? Satu. Kalau menurut saya sendiri, ciri-ciri informasi yang hoax itu mungkin tidak berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Satu ya. Mungkin seperti dari berita atau TV, radio, itu kan sumber-sumber terpercaya. Kalau cuman membaca dari sosmed itu belum tentu adanya kebenaran yang Aha. fakta gitu. Oke, jadi artinya kalau menurut Putri, kalau udah di radio, udah di TV itu udah fakta ya. Iya, benar. Apapun itu ya. Walaupun yang kita tahu bahwa banyak juga tuh yang terjadi, baik itu di media elektronik
itu sering terjadi juga, apalagi di musim-musim pada saat mau pemilihan tuh. Biasanya kan banyak tuh berita-berita yang bagaimana-bagaimana itu. Tapi bukan kepada media apanya ada informasi itu ya, Iya. lebih apa sumbernya mungkin. Sumber-sumber terpercaya tadi. Aha. Jadi nggak semua sumber itu terpercaya. Itu ya. Oke, baik. Kalau teman-teman yang lain ada tambahan mungkin? Ciri-ciri informasi yang hoax. Mungkin kalau kita kan di organisasi banyak tuh orang-orang kayak misalnya dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut. Nah, itu nggak bisa tuh langsung percaya kalau itu benar yang diomongin Nah, mereka. ini Itu terutama nggak untuk bisa. ibu-ibu yang petang-petang galak bergosip Iya, ya. iya. Dari mulut ke telinga ngoper ke sini ke situ. Jangan mudah percaya, Bu. Ya, kayak gitu datanya kita menjadi korban dari ini tadi ya. Itu literasi bukan sih kalau Itu literasi. termasuk kayak- juga ya? Iya. Oke, baik. Kalau Anissa, Anissa siapa tuh? Nafisa. Nafisa? Kalau aku lebih ke ini tipsnya mungkin ya. Oh, tipsnya ada tuh. Saring sebelum sharing mungkin. Bagaimana tuh sharing sebelum sharing? Artinya kita menyaring dulu Iya, informasinya. informasinya kita teliti dulu bener atau enggak, baru kita sharing ke kalau memang harus di sharing kita sharing. Kayak ini masuk akal gak sih informasinya? Misal ada budak kecil pacak terbang, itu kan perlu kita teliti lagi. Aduh nih ya napa itu budak itu punya sayap itu kan. Jadi perlu kita saring dulu. Kalau memang itu ternyata informasinya perlu kita share, ya perlu juga ya. Kalau memang itu menyangkut kayak apa tuh biasa yang bisa kita share informasinya. Ada kebakaran mungkin di kampung halaman atau ada penjahat mungkin yang nak bobol rumah dan lain sebagainya, itu juga termasuk informasi yang kalau memang itu sudah fakta bisa kita share sehingga berdampak yang positif bisa mengendalikan dengan apa yang kita lihat kejadian itu tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau kita kembali ke Duta Baca Universitas IGM, ini proker yang akan disusun atau bahkannya sudah disusun apa aja tuh? Untuk 2025 di tahun pertama nih. Iya. Kebetulan banget kami tuh baru menyusun proker dan sudah ada beberapa yang terjalan dan juga ada beberapa juga yang belum terjalan. Salah satunya ini podcast di RRI ini merupakan salah satu proker kami. Oh, sudah jauh-jauh ini siap-siap ya. Iya, udah jauh Aku hari. nak pakai baju nih ya KGA waktu ke RRI itu ya. Bener. Terus apa lagi tuh? Pertama itu ada podcast, lalu kita ada Duta Baca mengajar seperti ke tempat-tempat yang sulit dijangkau itu, seperti panti asuhan atau tempat-tempat yang pokoknya itu yang susah ada pengajaran di situ. Oke. Lalu- Kayak daerah 3T ya. Iya benar. Lalu kita juga ada program Pojok Baca Digital. Bagaimana tuh? Pojok Baca Digital ini program kerja kami yang mungkin agak sulit karena ini kami tuh akan memindahkan pojok baca yang biasanya itu pojok baca biasa yang ada buku-bukunya di tempat-tempat, itu kita akan memindahkannya menjadi digital. Digital itu kami akan menyediakan platform itu yang isinya semuanya buku-buku perpustakaan, kami jadikan satu di dalam satu platform itu. Terus itu bisa di-scan untuk semua kalangan. Jadi kami tuh maunya itu dalam satu barcode itu isinya seluruh buku-buku yang ada di perpustakaan. Oke. Tapi tentunya buku yang non fiksi, bukan yang ilmiah itu bukan, agar teman-teman di kampus itu bisa mengaksesnya dan membacanya juga. Itu mau kami print dan kami taruh di tempat-tempat yang banyak orangnya, seperti di lobi, di kantin, seperti itu. Pokoknya di wilayah kampus ya. Iya benar. Di UIGM itu ya. Oke, baik. Dan kalau mengenai proker rutin nanti ada nggak? Kayak ada pertemuan apa begitu? Iya. Apa aja tuh? Paling kalau kayak rutin mungkin mingguan ya. Kami kayak buat konten-konten gitu untuk akun-akun perpus juga kan, biar kayak kan kami akan ada oprek selanjutnya nih tahun depan. Oke. Kayak itu juga bisa jadi history kalau seru nih Duta Baca, nggak semata-mata kayak formal terus, kayak nggak itu. Jadi kayak memungkinkan mengajak mahasiswa lain adik tingkat mungkin yang ingin bergabung ke oprek tahun selanjutnya. Yang akan gitu. mendatang ya. Iya. Oke, baik. Tadi disebutkan mengenai visi misi ini berbeda mungkin dengan tugas ya. Tugas seorang duta baca UIGM apa aja tuh? Kalau untuk saya sendiri mungkin karena saya baru juga, saya juga kurang memahami juga apa itu tugas. Tapi untuk sekarang ini saya itu juga mencoba untuk memahami secara mendalam. Sepertinya kalau untuk tugas duta baca itu saya ini berkewajiban untuk menjadi talent
terus juga menjadi role perubahan dari atau menjadi model ya untuk apa sih? Kayak Role model inspirator gitu ya. Iya benar. Supaya teman-teman di kampus bisa tertarik untuk membaca dan juga mencintai Iya, literasi iya, juga benar. ya. Ha-ha. Aha. Terus apa lagi tuh? Ada nggak? Mungkin itu saja. Itu aja ya. Kalau tugas sama tanggung jawab itu menurut kalian sama nggak? Tugas sama tanggung jawab itu kayaknya sama deh. Kayak tanggung jawab itu sudah kayak tugas kita memenuhi tanggung jawab yang udah dikasih ke kita. Oke, gitu jadi kan. artinya berbeda ya. Iya. Tugas dan juga tanggung jawab itu ada dua hal yang berbeda, namun arahnya tuh hampir sama tuh. Iya, benar. Kalau tugas contohnya kita ditugaskan untuk ke warung gitu. Iya, Nah, tanggung jawabnya yang kita beli di warung tadi tuh sampai nggak sama yang Iya, menugaskan benar. kita itu tadi ya. Nah, termasuk untuk di Duta Baca UIGM ini tanggung jawabnya seperti apa tuh? Tanggung jawab itu maksudnya dalam arti perorangan Eh, atau sebagai dutanya, sebagai duta bacanya tuh. Di wilayah kampus dulu deh kita bicaranya tuh. mungkin kalau untuk di wilayah kampus tugasnya itu sama seperti Menginspiratif tadi ya. Iya, menjadi inspiratif. Terus juga kita itu membantu juga apa-apa yang diperlukan dari perpustakaan maupun dari UIGM itu sendiri. Gitu ya. Nah, untuk gelaran pemilihan nanti ada regulasinya nggak untuk apa aja tuh poin-poin yang bisa diikuti supaya bisa nanti terpilih sebagai duta baca UIGM? Ada nggak bocorannya saja mungkin? Ada Kak. Apa aja tuh? Coba kita bahas sedikit ya. Yang pertama mungkin tercatat sebagai mahasiswa-mahasiswi Iya, Universitas IGM itu udah pasti ya. betul. Oke, terus apa lagi? Lalu kita itu ada minimal IPK. Ada minimal IPK juga berapa tuh? Minimal IPK-nya 3,0. Ada masuk aku 2 koma. Enggak kok. Apalagi tuh? Terus kita juga ada kemampuan bahasa Inggris. Oh, itu Iya. minimal pasif aktif. Kayaknya enggak ada minimal, cuman kayak kita tuh punya basic dari bahasa Inggris Oh, itu. pasif ya. Apalagi tuh? Terus apa lagi? Oh iya, sebagai warga negara Indonesia Oh, tentunya. jadi keturunan bule Canggu ini beda aja ya. Nggak bisa. Bule Jawa maksudnya tuh. Jadi keturunan WNI boleh ikutan. Iya. Emang ada tuh di sana? Ada. Ada juga ya. Ah. Oke. Terus apa lagi? Terus mungkin Dapat persetujuan mungkin dari masing-masing fakultas nggak? enggak. Enggak juga ya. Iya. Terus Karena apa itu lagi? pribadi. Pribadi ya. Ada lagi mungkin? Ada Juli? Mungkin itu aja yang kayak kalau seleksinya itu beda lagi. kayak Oke, nah ini tahapannya. tadi syarat, baru kita ke seleksinya dulu. Untuk proses tahap penyeleksian nanti bagaimana tuh? Ada tes apa aja? Kalau dari kami yang tahun ini kayak yang pertama itu kayak kami disuruh buat CV sama esai gitu. Oke. Terus sesudah itu baru tes wawancara. Langsung penilaian dari dewan juri yang kayak ketua perpus, dosen. Itu nanti yang akan menyeleksi berkas-berkas kami dan hasil presentasi kami gitu. Untuk kepilihnya siapa-siapa itu nanti mereka yang diskusi. Oh, jadi nanti ada tahapan finalis dulu ya? Iya benar. Baru nanti ada kayak semacam apa tuh workshop gitu. Ada narasumbernya juga gitu ya. Iya. Jadi banyak sekali ilmu ya yang bakal didapatkan bener. untuk semua mahasiswa-mahasiswi dari UIGM yang ikutan Duta Baca Universitas IGM. Tapi kalau kaitannya dengan kampus, bagaimana tuh untuk perannya di sini dalam Duta Baca UIGM? Sebenarnya kalau kaitan dengan kampus itu sepertinya belum ada Kak. Kenapa tuh? Karena mungkin kan kami juga masih baru berapa bulan, baru 2 bulanan mungkin. Tapi nggak tahu kalau untuk kedepannya nanti ada kolaborasi dari perpustakaan dengan kampus dan kami juga ikut andil itu belum tahu untuk kedepannya. Oke, ini kalau topik kita yaitu peran anak muda menuju Indonesia Emas melalui literasi. Menurut kalian bagaimana nih peran anak muda menuju Indonesia Emas melalui literasi? Apa dan bagaimana tuh caranya? Oke, silakan yang punya jawaban. Kembali dengan dutanya kayaknya ya. Iya. Oke, silakan. Apa tuh jawabannya? Sebenarnya peran anak muda menuju Indonesia Emas melalui literasi itu kita bahas dulu dari definisinya mungkin. Definisinya dulu, definisi Indonesia Emas atau Bukan. bukan? Maksudnya itu
peran anak muda. Berarti anak muda kan yang kita bahas pada saat ini. Iya, Nah, anak muda itu bukan hanya cuman mahasiswa aja. ada siapa saja tuh anak muda? Anak muda itu banyak, tergolong semua orang yang memiliki semangat tinggi. Oh, jadi walaupun dia udah nggak muda lagi, ada semangat tinggi, itu Betul, anak muda ya? Tapi dalam rentang usia tertentu. Oke, ya. usianya dulu nih yang bisa dikategorikan sebagai anak muda. Kalau Menurut dari kalian? menurut saya itu anak muda itu rentangnya dari sekitar 15 tahun hingga 25 tahun. Oke, itu anak muda Itu ya. anak muda. Ingat Atau 26 Gen Z. tidak muda lagi itu yang 26. Jadi bergoyor lah ya. Terus apa lagi tuh? Terus Indonesia Emas. Kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas juga, itu pada tahun 2045 kan. Nah, itu kita akan berbicara tentang kualitas dari SDM di Indonesia ini. Bagaimana kita akan menjadikan kualitas SDM di Indonesia ini semakin berkualitas, itu dapat dilihat dari literasinya saat ini. Ya. Nah, mengapa literasi itu penting untuk menuju Indonesia Emas? Ya tadi karena literasi itu menjadi sumber-sumber utama daripada informasi-informasi yang kita dapat. Begitu ya. Jadi betul. kurang lebihnya seperti itu. Ada tambahan mungkin? Anissa dan juga Nisa, siapa tuh? Nafisa. Nafisa, lupa terus saya namanya ya. Apa tuh, ada nggak tambahan Mungkin tuh? kalau kayak menuju Indonesia Emas tadi tahun 2045 ya. Kalau sekarang itu kan kalau berdasarkan data 2022, Indonesia itu kayak nempatin posisi ke 100 dari 195 negara kalau nggak salah. Itu literasinya di angka 100. Sedangkan Artinya itu bawah atau atas atau pertengahan tuh? itu termasuk bawah itu. Jauh ya. Sedangkan di ASEAN Indonesia menempati posisi paling bawah gitu, di bawah rata-rata. Di dunia ini ya. Iya. Oke. Dari yang satunya lagi ada tambahan mungkin? Mungkin udah cukup ya. Cukup ya. Oke, baik. Nah, ini kalau ada yang tadi disampaikan oleh Anissa bahwa Indonesia di peringkat ke 100 ke 100-an. di tahun 2022. Oke, jadi artinya perlu ada peningkatan untuk menuju ke bagaimana peringkat itu menjadi berubah ya. Tentu Iya, harus dong. dengan meningkatkan literasinya. Iya, semangat literasinya. Semangat literasi itu tadi. Dan menurut kalian untuk dasar awal untuk supaya tertarik terhadap dunia literasi itu seperti apa tuh? Kayak itu berhubungan dengan visi misi dan proker kita tadi, kayak konten-konten itu kan secara nggak langsung kayak walaupun sedikit banyak, mungkin sedikit banyaknya mahasiswa kayak tertarik gitu. Jadi kami di sini juga sebagai duta baca, misalnya mungkin kami sebelumnya kan kayak males baca, mungkin sekarang udah jadi duta baca, kami kayak memiliki tanggung jawab untuk duta baca kok nggak baca gitu. Setidaknya kami ada yang kami baca dalam satu hari itu, ada yang kami baca maupun itu media sosial atau informasi, tapi balik lagi harus disaring dulu gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau mengenai membaca dikategorikan cocoknya itu bacanya seperti apa nih untuk anak-anak muda? Kalau anak muda sekarang kan maunya yang instan ya, kayak tadi kami ada pojok baca digital yang kayak tinggal scan langsung ada bukunya gitu. Itu untuk ini ya mengenai tekniknya tuh. Iya. Tapi kalau apa yang dibaca yang sesuai dengan anak muda tuh yang seperti apa tuh? Soalnya anak muda Sepertinya kalau anak muda saat ini, tentunya Gen Z ya Kak, itu biasanya suka dengan cerita-cerita yang romansa. Oke, jadi lebih cocoknya anak muda fokusnya membaca lebih ke romansa gitu ya. Itu kalau untuk non fiksinya. Ada fiksi dan non fiksi. Iya. Ada lagi yang non fiksinya? Kalau non fiksi itu ya mungkin cerita-cerita romansa yang lucu-lucu atau cerita seperti cerita dari buku Terelie itu. Kak. Gitu. novel-novel gitu. Tapi kenapa tuh harus membaca romansa, tidak membaca kayak ada novel yang lebih apa ya, banyak pesan moralnya, kayak buku yang berani tidak disukai atau sebuah seni bersikap bodoh amat. Itu kan lebih banyak hal yang positif nih bisa kita cerna sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan begitu. Benar. Tapi kan ini tadi balik ke pertanyaan kakak tadi kan, kalau apa sih yang disukai Gen Z saat Enggak, ini? yang lebih cocoknya tadi tuh pertanyaannya. Yang lebih cocok. Oh, kalau yang lebih cocok mungkin balik lagi ke diri masing-masing ya kak. Itu ya. Apa yang Oke. disukai seperti itu. Jadi lebih ini aja sih kayak kalau dari saya sih anak muda tuh lebih enaknya ya membaca sesuatu yang positif aja gitu. Iya, benar. Apapun itu bentuk bacaannya, mau itu informasi dan juga novel, apalagi tuh kayak
yang digital, itu semuanya yang positif aja gitu ya, supaya bisa berdampak dan juga bisa memberikan ke teman-teman lainnya juga gitu ya. Iya benar. Oke, baik. Oke, Manca Bicek dulur-dulur, sebelum nanti kita akan kembali lagi bersama dengan 3 narasumber kita untuk di obrolan komunitas. Tapi sebelumnya kita akan ke break dulu. Beberapa informasi yang nak lewat berikut ini, jangan kemana-mana. Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata queteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI
Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manci Bicara Dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini, masih menyimak obrolan kami di obrolan komunitas, masih bersama dengan Putri Wulansari, ada juga Anissa, Nada Julianti, dan juga ada Nafisa ya, yang merupakan teman-teman dari Duta Baca Universitas IGM. Oke, dan kita bakal lanjutkan kembali mengenai obrolan kita. Tadi kan disampaikan bahwa bagaimana peran anak muda untuk menuju Indonesia Emas melalui literasi itu tadi ya. Nah, mengapa literasi dianggap sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas? Kenapa tuh sampai literasi bisa dijadikan sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti? Tentu saja ya Kak, literasi itu penting sekali bagi kami, bagi semua orang. Bahkan juga kalau dosen-dosen di kampus itu juga sering bilang kalau literasi itu penting, jangan sampai salah informasi. Tentunya mengapa literasi itu sangat penting, karena tadi balik lagi bahwa literasi itu bagaimana cara kita untuk menyaring informasi. Karena apabila informasi yang kita terima itu salah atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan merubah juga persepsi seseorang terhadap hal tersebut gitu. Jadi apalagi terkait Indonesia Emas kan, misalnya juga ada informasi-informasi tentang presiden maupun tentang pemerintah. Apabila informasi tersebut salah, itu juga kan akan mengubah persepsi seseorang terhadap pemerintahan Indonesia, yang juga persepsi seseorang tuh akan berdampak pada kemajuan Indonesia. Seperti itu Kak. Itu ya. Ya, gitu Oke, saja. baiklah kalau begitu. Dan ini kalau mengenai tadi disampaikan ada program ya kayak pojok baca apa-apa tadi tuh yang di lingkungan kampus. Iya. Saat ini bagaimana tuh untuk progresnya? Apakah ada dampak yang sudah kelihatan impactnya untuk mahasiswa-mahasiswi dulu mungkin yang ada di kampus? Itu ada banget kayak di dalam perpustakaan itu udah kan kayak kalau buku fiksi sama kayak buku pelajaran itu kan tempatnya dibedain. Jadi kayak sekarang udah perpustakaan kayak makin ramai pengunjungnya, juga kayak udah disediain tempat baca khusus untuk yang mau baca gitu. Itu udah untuk 2 bulan kami menjabat sih, itu udah kemajuan yang lumayan ya. Ada peningkatan di situ ya. Oke, dan kalau mengenai tantangan, pasti dalam kehidupan ini semuanya pasti ada tantangan, ada rintangannya ya, termasuk juga untuk anak-anak muda dalam meningkatkan literasi di era digital. Menurut kalian tantangannya seperti apa tuh? Ada nggak tuh merasakan tantangannya? Kalau untuk tantangan tentu saja ada ya Apa Kak. tuh? Apalagi kalau contohnya kami sebagai mahasiswa, itu tantangan kami itu bagaimana kami membagi waktu. Nah, waktu untuk membaca maupun membaca digital maupun secara nyata itu dengan kehidupan kami. Nah, itu kita harus benar-benar pinter-pinter membagi waktu untuk bagaimana membaca sehari 10 menit atau bagaimana gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan tadi mengenai di era digital, kalau tadi yang disampaikan oleh siapa tadi namanya tuh? Putri ya, itu lebih ke teknisnya juga ya, membagi waktu dan juga kesibukan di kampus, itu mungkin lebih ke teknisnya. Tapi kalau tantangan anak muda dalam meningkatkan literasi di era digital yang lebih spesifikasinya tuh kemana tuh? Tantangan itu seperti apa ya Kak? Ya cobaan namanya tantangannya. Mungkin lebih ke sini ya kali ya, karena digital itu gampang sekali kita akses. Ada informasi dari budaya luar diserap oleh anak muda, itu kan merupakan tantangan juga yang akhirnya diikuti
dan juga diterapkan untuk di alam kita di Indonesia kan itu tidak sejalan ya, tidak sesuai. Nah, itu merupakan salah satu tantangan yang lebih spesifikasinya seperti itu. Tapi kalau dari tambahan kalian ada lagi nggak? Kayak mungkin ini sih Kak, kalau sekarang digital kan udah bukan hanya anak muda kayak Itu. para orang tua juga sekarang udah kayak main sosmed udah banyak banget gitu. Jadi kayak kita tuh anak muda kalau ngasih tahu berita kalau berita ini salah loh, kayak nggak diterima gitu aja, yang kayak mereka tuh seakan-akan mereka yang lebih tahu. Mungkin itu sih lebih kayak tantangannya itu peran tadi anak ya. muda itu. Dan tertantang juga karena banyak sekali di media sosial, termasuk digitalisasi juga itu banyak informasi hoax. Iya benar. Nah, jadi ya yang tertantang tadi untuk lebih harus lebih banyak belajar ya, mengetahui tentang mana yang hoax, mana yang tadi tidak ya. Kembali dengan informasi yang tadi di awal kita sampaikan juga ya. Untuk menyikapi tantangan itu ya bagaimana kita ya lebih memperluas lah bagaimana mindset kita, dan juga bagaimana sudut pandang kita melihat apa yang kita baca, apa yang kita saksikan, sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang merugikan kita begitu ya, sehingga kita jadi korbannya. Oke lah kalau begitu. Dan menurut kalian lagi literasi digital sama nggak pentingnya dengan literasi membaca dan juga menulis dalam menghadapi bonus demografi 2045? Demografi 2045 itu paham nggak apa? Belum ya? Belum. Jadi kita skip dulu ya untuk perbincangan yang ini ya. Tapi kalau dari menurut kalian pentingnya membaca dulu. Apa tuh penting membaca? Siapa yang pengen jawab? Pasti masing-masing punya persepsi ya. Mungkin ke Nafisa dulu nih. Penting membaca itu apa? Penting banget ya kalau membaca, karena dengan membaca tuh kita bisa menjadi lebih mempunyai wawasan yang lebih luas lagi gitu. Oke. Dan menambah pengetahuan juga. Dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Iya. Selain itu membaca akan apalagi tuh? Gerbang ilmu pengetahuan juga ya. Mungkin nggak semua orang suka membaca mungkin ya, karena mungkin Gen Z kayak kita, mungkin kita lebih seneng nonton video atau mendengar audio ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk membaca lebih baik kita mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak membaca kayak memulai baca setiap pagi kayak 10 menit gitu. Dari habit dulu sih Kak. Oke. Mulai dari habit. Meningkatkan dari habit dulu ya, minimal baca apa tuh? Ngecek handphone kan itu udah baca juga ya. Ada informasi apa di grup kampus gitu-gitu ya. Sehingga itu akan memancing kita untuk apa ya, dari pengen kepo informasi kampus, sehingga besok-besoknya meningkat untuk informasi luar juga ya. Oke, selain itu apa lagi? Ada nggak tambahannya? Ya kayaknya itu aja. Itu Mungkin ya. ada gitu. Teman-teman yang lain ada mungkin kenapa penting sekali membaca? Kalau dari saya sendiri itu kan sering kan kita dengar kalau tagline-nya ada membaca itu sebuah jendela menuju dunia. Itu bermaksud kan berarti membaca itu kan sangat-sangat luas artiannya. Nah, membaca itu bukan hanya tentang kita mendapatkan informasi ataupun apa. Menurut saya juga membaca itu bisa melatih kosakata kita, memperbanyak kosakata, terus juga melatih kita untuk berbicara juga mungkin ya Kak, kalau karena kita sering membaca. Oke, jadi dampak positifnya banyak sekali ya dengan membaca. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Putri juga, itu akan menambah pembendaharaan kata-kata sehingga kita bisa public speaking gitu ya. Ketika nanti ditugaskan oleh dosen ataupun juga kegiatan di kampus kayak menjadi pembicara atau jadi MC lah minimal ya untuk kegiatan itu, kita sudah banyak tahu ya mengenai apa yang pengen kita ucapkan begitu. Tapi kalau dari yang satunya lagi, Anissa, ada nggak apa penting membaca itu apa? Kayak kalau contoh kecilnya banget nih Kak, dari kita kecil aja, kalau berita kan bisa didengar, kayak bisa ditonton, bisa dibaca. Kalau dari kita misalnya kita anak kecil nih udah disuruh nonton atau cuman ngedengar, mereka otomatis kesulitan untuk membaca, kayak mereka proses akan membacanya itu lama. Jadi dari contoh kecil itu juga udah kelihatan sih Kak. Dari Contoh kecil itu tadi ya. Oke, baik. Dan kalau dari kalian juga untuk apa ya, menebarkan supaya peningkatan literasi di kampus ini akan lebih berkembang, ada nggak strateginya? Terutama dengan teman-teman di kelas dulu nih, yang satu jurusan gitu, ada nggak?
Ada ya Kak, itu termasuk ke program kerja kami tadi. Salah satunya? Yang pojok baca digital Mhm. tadi. Itu kan kalau dengan adanya pojok baca digital itu kan mengundang orang tuh kayak kepo, itu apa gitu. Mhm. Jadi dibuka ya, kalau udah dibuka ya mungkin adalah sekilas ataupun sepintas terbaca informasi-informasi di situ, walaupun mungkin informasinya juga tidak terlalu penting untuk dia saat itu, tetapi Mhm. itu juga termasuk salah satu membaca. Oke. Dan kalau kalian bertiga lebih sukanya membaca yang fiksi atau non fiksi? Ada nggak? Pasti ada dong ya. Ada. Itu balance aja sih Kak. Kadang misalnya kalau bosan lagi suntuk banget udah sama pelajaran Mhm. mata kuliah, kalau untuk mempersenang diri supaya pikirannya nggak itu melulu gitu. Aha. Kami baca yang fiksi mungkin. Oke. Tapi kalau udah waktunya fokus lagi baru kayak buku pelajaran mungkin gitu. Oke, kalau yang fiksi Anissa lebih suka baca apa tuh? Kalau saya sendiri sih lebih novel ya, senang Novel. kayak romance mungkin, gitu. misteri kayak gitu-gitu. Baik, dan dari apa yang dibaca seringkali nggak kayak menarik kesimpulan sendiri itu? Walaupun itu novel Iya, romance itu tadi. benar, kayak pikiran harusnya endingnya kayak gini nggak sih gitu. Kayak sering banget sih kalau baca buku kayak itu. Begitu ya. Oke, baik, dan Mance Bice, mungkin kita break dulu ya sekali lagi sebelum nanti kita akan closing untuk di penghujung perjumpaan. Untuk Mance Bice jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas Pro 4 FM Palembang. Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, dan selamat bergabung untuk Mance Bice yang mungkin baru sempat buka radionya, tapi sayangnya kita sudah hampir ada di ujung perjumpaan bersama dengan teman-teman dari Duta Baca Universitas IGM Palembang. Dan kita sebagai penutup, apa nih yang pengen disampaikan masing-masing untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang nantinya akan ikutan pemilihan Duta Baca UIGM? Apa nih yang perlu dipersiapkan? Silakan, siapa yang pengen jawab? Kayak kan ini kan baru tahun pertama Duta Baca nih, kayak itu kesempatan untuk mahasiswa yang lain itu kayak lebih luas, kayak di sini kayak kami juga ngerasain kayak kami dapat banyak pembelajaran, dari mulai kami berani untuk bicara di depan publik, mungkin kami lebih percaya diri untuk membuat konten-konten seperti tadi. Kayak kita jadi lebih sering membaca, kayak lebih sering ke perpus, kan itu udah salah satu hal positif yang bisa diambil. Kayak
dari Duta Baca ini banyak banget sebenarnya yang keuntungan atau Impact-nya ya. iya impact-nya yang bagus gitu. Jadi ini peluang untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya juga, terutama untuk mahasiswa di Universitas IGM. Ini jangan lewatkan kesempatan untuk Iya. mendapatkan banyak ilmu ya. Benar. Karena teman-teman kayak ada Putri, Anissa dan juga Nafisa sudah merasakan dampak positif dari ikutan sebagai Duta Baca UIGM ini ya. Oke, baik. Ada tambahan lain mungkin apa yang perlu dipersiapkan? Kayak closing statement aja nggak sih buat Itu anak-anak nanti muda satu-satu gitu. dulu untuk yang Oke. ini dulu tuh. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Kayaknya cukup. Cukup itu aja ya. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai harapan ke depan dengan Duta Baca Universitas IGM ini apa nih harapan ke depannya? Mungkin kalau dari saya harapan untuk Duta Baca di Universitas IGM ini akan menyaring lagi talent-talent yang lebih berkualitas lagi, juga mempunyai banyak prestasi sehingga bisa menengah jika di Saya jadi ingat kata-kata teman-teman ya. Baca di tengah kem itu nama kondangan. Jadi intinya bisa diandalkan ya. Iya. Ketika ada kegiatan di kampus bisa menjadi ya role model lah untuk mahasiswa lainnya juga atau untuk teman-teman di luar sana ya. Dan ada lagi mungkin secara pribadi untuk harapan ke depan mengenai literasi. Nafisa nih kayak yang belum ngomong nih, silakan. Ada nggak tuh? Kayaknya lebih ke harus pinter-pinter public speaking kayaknya. Itu ya, Pak? Iya, soalnya kayak kalau dari sependek pengalaman aku ya, aku tuh I cannot speak too much actually, because I feel like confused when I Jadi perlu sekali ya untuk public speaking itu ya. Karena itu sebagai penunjang nih. Iya, aku juga kayaknya aku lebih ke menulis sih kayaknya. Oh, lebih ke menulis. Pernah nulis apa tuh? Aku lebih menulis puisi aku. Boleh dong puisinya sedikit mumpung ada 2 menit, cukup nggak? Boleh ya? Cukup ya. Oke. Ini ada tampilan spesial yang mendadak sekali ya. Kita minta untuk Nafisa membacakan atau membawakan puisi karangannya sendiri. Oke, judulnya apa nih? Oh, belum siap. Iyo, juga Ilham nih pula udah ngasih tahu di awal ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian sudah menjadi role model untuk lingkungan, terutama di kampus. Dan mudah-mudahan nanti di Duta Baca Universitas IGM Palembang ini akan mendapatkan regenerasi teman-teman selanjutnya. Yang juga akan meningkatkan literasi di kampus kalian ya. Oke, dan salam sukses ya sekali lagi untuk kalian semua. Mudah-mudahan tetap menjadi mahasiswi yang berprestasi dan juga selalu menebarkan energi positif juga ya untuk teman-teman lainnya. Dan Maca BC terima kasih yang sudah monitor siaran kami sejak tadi di jam 9 paginya dalam obrolan komunitas untuk di edisi hari ini Sabtu tanggal 15 November 2025. Yang belum sempat tadi menyaksikan secara utuh obrolan kami, silakan tarik undur tayangannya di channel YouTube Pro4 Palembang. Dan akhirnya kami berempat pamit. Terima kasih sekali lagi dan juga selamat weekend dan juga selamat bertugas. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.